berparas cantik ini mengungkapkan rasa kecewa dan sakit hatinya kepada Virgon usai pelantun tembang Surat Cinta untuk Starla ini menikahi Lindi Fitriana 2 hari lalu. Ia mengaku sebagai mantan kekasih Virgon yang kini bahkan nomor kontak dan sosial medianya diblokir oleh Virgon. Kemunculannya yang tiba-tiba mungkin saja mengusik kebahagiaan Virgon dan Lindi juga keluarga keduanya. Kakak Virgon yaitu Feby Carol pun sampai angkat bicara. Benarkah Feby sampai menilainya sebagai sosok yang panjat sosial alias pansos dengan membonceng adiknya Virgon? Tapi, apa yang membuat sosok yang mengaku sang mantan Virgon tersebut merasa kecewa? Benarkah ia merasa cintanya kepada Virgon disalip oleh Lindi Fitriana? Lantas, seperti apa tanggapan Feby Carol atas kehadiran sosok yang mengaku sebagai mantan kekasih Virgon tersebut? Dan seperti apa pula respon Inara Rusli atas pernikahan Virgon dengan Lindi? Benarkah dirinya tidak tahu dan juga tidak diundang oleh Virgon serta keluarganya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rona kebahagiaan yang kini membuai Virgon Teguh Putra dan Lindi Fitriana pasca menikah dengan status baru sebagai pasangan suami istri, sang kakak Feby Carol pun akhirnya bicara soal pernikahan sang adik. Ia menceritakan momen sakral pernikahan Virgon dan Lindi yang menurutnya digelar secara privat. Feby Carol juga menjelaskan alasan Virgon tiba-tiba menikah tanpa membuat resepsi besar-besaran, yaitu karena pilihan dari Virgon sendiri. Tak hanya itu, sang kakak juga mengisahkan perjalanan cinta Virgon dan Lindi. Rupanya rajutan cinta mereka tidak hanya berjalan sebentar. Perkenalan mereka sudah berlangsung 7 tahun, namun baru intens 2 tahun belakangan ini sebagai kekasih. Serius ingin membawa hubungan ke jenjang pernikahan baru muncul setahun belakangan ini. Dan persiapan pernikahan mereka pun dilakukan di tengah kesibukan mereka sebagai artis. Hingga momen istimewa itu terjadi pada tanggal 26 Februari lalu. Momen bahagia itu membuat Feby Carol, Eva Manurung, bahkan Virgon sendiri merasa terharu hingga meneteskan air mata bahagia. Ya, Virgon akhirnya menemukan jodohnya lagi pasca perceraiannya dengan Inara Rusli yang diduga dipicu oleh hadirnya orang ketiga. Malam acaranya berjalan lancar. Satu hari itu akad dan resepsi juga dibarengin, jadi resepsinya habis buka puasa ya. Jadi memang momennya sebenarnya mereka udah kenal lama, udah kenal hampir mungkin 5 tahun, 7 tahun kayaknya, hampir ya. Jadi mereka teman lama, bukan orang baru. Enggak. Yang paling penting sama-sama tinggal. Terus juga yang penting udah sah ya, sah secara negara, secara hukum. Udah sah. Tapi cerita nggak sih Virgon kenapa milih Lindi gitu? She's the one-nya kenapa gitu? Ya karena udah jodoh mungkin, dan dari perjalanan dia yang terbaik. Persiapan sebenarnya kemarin itu mau melaksanakan pernikahan, cuman karena tanggalnya pikir-pikir lagi, ya udahlah walaupun bulan puasa, jangan deh kalau misalnya awalnya tanggalnya balik lagi ke tanggal itu. Akhirnya udah kita tahan aja dulu, tetap di 26 Februari aja. Akhirnya laksanalah tanggal itu. Persiapannya sedang sih, dalam kesibukan masih bisa dikejar ya. Aku juga kan keluarin ada sinar mata, walaupun itu pernikahan Virgon yang kedua, terharu, sedih, campur gitu loh. Jadi ya agak netes juga sih, agak berkaca. Virgon juga sendiri sama kok, juga berkaca juga. Gini loh, karena kan memang adik aku tuh gak suka ya terlalu rame-rame dari dulu kan, kalian tahu ya.
Jadi sengaja, mohon maaf nih teman-teman media, bukannya nggak mengundang, tapi memang itu private dan tertutup dan hanya orang-orang terdekat aja gitu. Feby Karol juga menceritakan alasan Virgon memilih tanggal 26 Februari 2026. Menurut Feby Karol, tanggal tersebut secara logika terbilang tanggal cantik. Juga dalam hitungan shio Cina pun mengandung makna positif yang menghadirkan keberuntungan bagi Virgon dan Lindy. Feby juga mengungkapkan bahwa bahkan mas kawin yang diberikan Virgon kepada Lindy pun jumlahnya disesuaikan dengan tanggal cantik tersebut. Tak hanya itu, Feby juga menceritakan sosok Lindy dan keluarganya yang di matanya sangat berkesan dengan kebaikan mereka, termasuk kepada kedua anak Virgon yang merupakan anak dan cucu sambung bagi kedua orang tua Lindy. Namun kasih sayang mereka begitu luar biasa di mata Feby Karol, dan Feby Karol pun berdoa agar pernikahan Virgon dan Lindy berlangsung langgeng, dan yang terakhir, jangan ada lagi pernikahan ketiga dan selanjutnya. Kenapa pas banyak pertanyaan bulan puasa gitu. Bulan puasa kan makan-makannya setelah buka puasa. Sengaja memang karena nyari tanggal yang cantik. Jadi 26/02/2026. Itu kalau hitungan Chinese kan 268 ya. 88 itu hoki. Jadi memang sengaja cari tanggal bulan di 26 Februari sengaja supaya kan ini kan momen yang nggak bisa terulang lagi ya. Jadi emang cari tanggal yang cantik. Dan mahar juga disamain, maharnya 26 juta sekian-sekian sama-sama dengan tanggal dan bulan. Aku lupa ya, yang pasti 26 juta berapa-berapa gitu. Nah, maksudnya itu kan memang tanggal cantik, kembar-kembar kan. Kalau logika kita kan kembar-kembar, nggak acak-acakan kan tanggalnya. Ya bagus lah. Kata sama anak-anak juga bagus, baik. Dia istri yang istri idaman tuh maksudnya attitude-nya bagus, terus juga lembut, terus juga istri yang menurut gitu. Apa kata suami, maksudnya dia nggak ngebantah. Anak-anak panggil Lindy sendiri apa Kak Sera? Kalau sebelumnya tante, mungkin kalau nanti udah nggak tahu nih ya. Kalau mama aslinya kan mami, apakah mami juga, apakah apa, aku nggak belum ini, karena kemarin masih tante kemarin belum sah sebelumnya. Kalau sekarang mungkin nggak tahu deh mami mungkin mami Lindy, insya Allah ya. Karena kan berarti diterima ya kan, sempat Dia juga apa yang aku suka dari perempuan, dari Lindy, perhatian. Mami mau kesini diantar mau dia, capek-capek dia mau, ya gini beda ya orang kan. Bukan cari muka tapi kan kelihatan ya, maksudnya. Terus sama anak-anak juga, orang tuanya Lindy juga sayang sama cucunya. Padahal itu kan bukan cucu aslinya, tapi cucu sampung lah ya, sayang gitu loh. Mereka tuh tulus. Minara sendiri kenal ya sama Lindy Kak? Oh iya, mereka ada kenal tapi mungkin nggak deket ya, cuma pernah kenal aja. Ya pokoknya doain aja ya, semoga pernikahan ini langgeng gitu kan, sampai kakek nenek jangan ada lagi pernikahan selanjutnya. Di sisi lain, muncul sosok wanita bernama Luna yang mengaku sebagai mantan kekasih Virgon. Ditemui awak media kemarin, Luna mengaku masih digelayuti rasa kecewa dengan sikap Virgon karena hubungan asmaranya di masa lalu kemudian dikait-kaitkan dengan nama Lindy Fitriana. Luna menduga Lindy yang pernah hadir di tengah hubungan mereka diakui Virgon sebagai teman. Namun anehnya, baru sebulan putus dengan Virgon, tiba-tiba Lindy hadir begitu cepat seakan menyambar cinta Virgon dengan mudah. Hal itu mengundang kecurigaan di pihak Luna, apalagi Luna menduga tidak ada komunikasi yang baik dengan Virgon pasca putus. Bahkan pesannya diblok oleh Virgon termasuk sosial medianya. Kalau muncul setelah nikah kan sebelum nikah juga aku udah pernah kasih tahu kan. Cuman kalau untuk sekarang lebih meluruskan aja sih, biar aku juga nggak mau ngejauhin juga kan, karena kan namanya manusia kan punya kesalahannya masing-masing, punya kekurangan masing-masing, jadi aku nggak bisa menyalahkan dia sepenuhnya. Cuman aku pengen biar dia ada tingkat baik aja ke aku. Maaf gitu. Makanya aku lebih ke dia sakit aja gitu. Masa belum lama
tanpa alasan. Berarti kamu ditinggal gitu aja sama cewek? Cuman yang anehnya karena kan di tengah hubungan ini kan, di pertengah hubungan aku sebelum putus kan emang ada sosok gitu, apa sih, sosok Lindi itu kan udah ada ya, nah tiba-tiba ada tawaran. Ketika Feby Carol mengetahui ada sosok yang muncul dan mengaku sebagai mantan kekasih Virgon adiknya, ia pun dengan tegas menanggapinya. Feby Carol mengatakan dirinya tak akan memberi panggung kepada pihak-pihak yang ingin mendongkrak popularitas dengan membonceng ketenaran adiknya Virgon. Ia mengharapkan pihak-pihak yang hendak mencari panggung tersebut untuk berkarya secara profesional, tidak sibuk dengan panjat sosial alias pansos. Mohon maaf ya, untuk orang-orang yang punya kepentingan, apalagi menjatuhkan adik aku, terus mau pansos, mau naik gitu, aku nggak mau nanggepin. Jadi kalau memang mau naik, kalian terutama yang pengen naik ya, pakai cara-cara yang elegan lah, pakai cara-cara yang baik lah gitu. Kalian berkarya aja sendiri, jangan nebeng-nebeng di keluarga aku dan di adik aku nggak suka gitu. Cari panggung sendiri, aku nggak mau ngasih panggung, intinya enak aja ya kan. Main ikut-ikutan di keluarga aku nggak suka, nggak mau. Karena aku tahu itu dia pansos, dia pengen naik. Kenapa? Sakit hati. Yang udah tereliminasi silakan keluar di pintu exit. Kenapa? Sakit hati. Yang udah tereliminasi silakan keluar di pintu exit. Pokoknya orang-orang yang sakit hati, kayak orang-orang yang mau naik, mau pansos, aku nggak mau, aku tidak mau kasih panggung. Jadi di luar pertanyaan-pertanyaan dan mengenai keponakan aku dan adik aku nggak mau jawab. Aku nggak mau kasih panggung. Sementara itu, pernikahan Virgon dan Lindi yang digelar 2 hari lalu mendapat respon dari mantan istri Virgon yaitu Inara Rusli. Ditemui awak media di Jakarta, Inara Rusli mengaku tidak diundang dalam pernikahan Virgon dan Lindi. Meski demikian, Inara selaku mantan istri yaitu ibu dari anak-anak Virgon tetap mengucapkan selamat dan mendoakan untuk kebahagiaan mantan suaminya Virgon dengan istri barunya Lindi. Seperti ini ucapan selamat dan doa dari Inara untuk Virgon dan Lindi. Nggak tahu. Tapi di sempat diundang atau enggak? Sambil jalan sambil keluar. Mungkin ada ucapan ya untuk Virgon sendiri sama Lindi gimana? Ada ucapan nggak dari Bapak? Semoga diundang sama Lindi sekarang berbahagia ya. Di sisi lain, ibunda Virgon yaitu Eva Manurung dan kakaknya Feby Carol sebelum pernikahan Virgon dan Lindi digelar sempat menyampaikan pesan mengejutkan untuk calon istri Virgon yaitu Lindi. Lantas, seperti apa pesan keduanya untuk Virgon dan Lindi sebelum rencana pernikahan mereka bocor di sosial media? Tengah membuncahnya kebahagiaan Virgon Teguh Putra pasca menikah lagi dengan Lindi Fitriana 2 hari lalu. Eva Manurung ibunda Virgon sebelumnya sempat mengungkapkan sejumlah harapan untuk putranya. Harapan Eva Manurung disampaikan sebelum terungkap hubungan asmara Virgon dan Lindi atau sebelum rencana pernikahan Virgon dan Lindi bocor di sosial media. Eva Manurung berharap agar sebelum menikahi Lindi, masalah yang melibatkan Virgon dengan Inara Rusli terkait hak asuh anak bisa segera selesai. Ketika itu, Eva Manurung juga berharap kepada Virgon agar jika sudah menemukan calon jodohnya, segera diperkenalkan kepada dirinya selaku ibundanya. Pasalnya, menurut Eva Manurung, dengan menikah lagi, Virgon bisa menyelesaikan satu masalah dalam hidupnya, yaitu adanya orang yang akan mengurus anak-anaknya di kemudian hari.
gue kepengen ya nih, ini denger kalian ya, gue kepengen anak gue ini cepet-cepet kelar, ya kan? Terus anak gue kalau memang udah punya jodoh, ya, ayo cepetan bawa ke saya, biar saya lihat, biar cepet selesai, nikah. Gue nggak mau juga kalau memang enggak, terus anakmu jagain. Tak hanya itu, sebelumnya Eva Manurung juga sempat meminta Virgon agar memfilter calon istrinya dengan sebaik mungkin. Hal itu disampaikan Eva Manurung mengingat Virgon adalah seorang duda dan sudah memiliki anak. Ia berharap agar Virgon bisa menemukan calon istri, bukan lagi pacar, agar bisa menjadi ibu bagi anak-anaknya. Selain itu, kakak Virgon yaitu Feby Carol juga mengungkapkan doa terbaiknya untuk Virgon. Sebagai kakak, Feby Carol ingin yang terbaik untuk sang adik. Ia berpesan kepada Virgon agar menemukan calon istri yang tidak hanya bisa menerima dirinya, tapi juga anak-anaknya dan juga orang tua serta keluarganya. Feby Carol hanya memberi catatan penting terkait calon istri sang adik. Yang penting asalkan calon istrinya itu tidak berstatus istri orang. Kalimat catatan dari Feby Carol itu seakan hendak menyindir Inara Rusli. Terus untuk perempuan, sungguh-sungguh sangat harus filternya banyak. Karena ingat nak, lu itu bukan lagi mau cari cewek untuk pacar. Cari cewek untuk jadi istri ibunya anak lu. Bisa nggak dia menerima? Kan gitu. Kalau untuk muka-muka yang ini, waduh. Kan saya udah bilang, yang demen sama Virgon itu dari umur 19, 21, sampai umur 40. Dan itu ngomong lagi ke saya. Jadi saya cuma bilang, kalian jangan nanya sama saya, nanya aja sama anak saya sendiri. Nggak gini loh, Mi. Iya kan? Dengan siapapun nanti ya, aku mewakili. Dengan siapapun nanti Virgon menikah gitu ya. Dan kapanpun itu, misalnya secepat waktunya. Ya intinya harapannya yang terbaik. Ya, betul. Pokoknya intinya yang terbaik. Dan ya apa ya, yang bisa sayang lah sama Virgon Saya sama keluarga udah Virgon dan anak-anak. Anak-anak, sama orang tua, menghargai, kan gitu. Intinya itu sih. Tapi sejauh ini udah dikenal-kenalin belum ke Mami? Gini loh, Kalau pokoknya untuk nggak, pokoknya kenalin sih ada. pokoknya ada doain aja. yang datang. Kalian ini pinter ya, apa ya, intinya doain aja ya. Namanya kabar baik ya kan. Dengan siapapun dia berjodoh, intinya kalau memang itu pilihan dia, kami ngedukung. Dan satu hal ya, adik aku kan duda ya, bukan laki orang ya. Jadi artinya, misalnya pun bulan ini, bulan depan dia mau nikah, salahnya di mana? Kan nggak salah ya. Jadi minta doanya aja ya. Intinya bukan suami orang ya, bukan istri orang. Intinya bukan suami orang ya, bukan istri orang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.